Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Barandat Namor dengan NIM 121705071 dari kelas Intelijensia Buatan B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai machine learning and deep learning and application in bioinformatics. Ini adalah sebuah proyek yang mempelajari atau menganalisis mengenai hubungan antar ekspresi gen dan respon obat pada kanker yang terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah membandingkan respon terhadap obat pada 13 jenis sel kanker. Yang kedua adalah menggunakan analisis komponen utama PCA untuk mengurangi dimensi data. Dan yang ketiga adalah menggunakan metode pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam untuk memprediksi respon obat dari ekspresi gen. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa ekspresi gen dapat digunakan untuk memprediksi respon obat pada kanker. Namun, diperlukan metode yang efisien secara komputasi untuk menganalisis data ekspresi gen yang besar. Oleh karena itu, produk ini pun diciptakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai produk ini. Yang pertama, kita ke import data and modules. Baik, yang pertama adalah dari baris pertama, coding UTF-8. Ini merupakan penentu encoding file sebagai UTF-8 agar dapat menangani kanker dengan benar. Kemudian data X ini, yang saya blok ini, data X ini adalah pembaca file CSV bernama gen expression CSV yang berisi data ekspresi gen dan menyimpan dalam variabel data X. Lalu membaca file teks bernama CCL drug response yang berisi data respon obat dan menyimpan dalam variabel data respon. Kemudian ada baris ada baris ini, baris sebelah sini, complete data frame. Config data frame ini menghubungkan dua dataset berdasarkan kolom ID menjadi sebuah data frame bernama complete data frame. Lalu ada data X sama dengan data X. Ini berfungsi menghapus kolom ID dari dataset data X dan menyimpan hasil dalam variabel X matriks. X akan digunakan sebagai matriks prediktor. Lalu ada ini, SNS set. SNS set ini berfungsi untuk mengatur gaya visualisasi untuk plot yang akan digunakan oleh library Seaborn menjadi width red. Oke, berikutnya pada baris ini enrows dan encall ini berfungsi untuk mengambil jumlah baris dari matriks X dan menyimpan dalam variabel enrows. Sedangkan encall mengambil jumlah kolom dari baris matriks X dan menyimpan dalam variabel encall. Lalu yang terakhir ada print dimension ini berfungsi untuk mencetak dimensi matriks S ke layar, yaitu jumlah baris and rows dan jumlah kolom and call. Berikutnya kita ke deskriptif.
ini. Untuk deskriptifnya, yang pertama, langsung saja ke yang kedua ya. Yang ini, karena yang pertama sama coding yang tadi. Lalu yang exec ini adalah menjalankan kode dari file util untuk kemungkinan berisi fungsi pembantu. Jadi kita mengambil file dari util yang berisi fungsi-fungsi yang akan membantu. Kemudian baris berikutnya adalah menjalankan kode dari file import yang tadi, yang pertama, yang mungkin berisi kode untuk importasi data dan modul lain. Lalu di sini, ini adalah main. Seperti yang kita tahu adalah menghitung rata-rata ya, main, maaf, main. Ya, itu adalah untuk menghitung rata-rata setiap kolom baris X dan menampilkannya juga. Jadi, ini adalah untuk menghitung dan menampilkan data. Lalu, berikutnya juga selain itu membuat plot distribusi kernel dan memvisualisasikan distribusi main ini. Jadi setelah dibuat, kemudian diringkas di ringkasan statistik, menampilkan ringkasan statistik, lalu membuat distribusi kernelnya untuk divisualisasikan. Jadi kemudian divisualisasikan. Ada berikutnya yang ini STD. Nah, STD ini untuk menghitung juga dari deviasi standar. Setelah dihitung, dimasukkan ke setiap kolom matrik X dan menampilkan ringkasan statis devisa standar. Lalu dibuatkan proses distribusinya dan divisualisasikan. Kemudian ada CV atau koefisien. Nah, ini koefisien of variator. Yaitu fungsi code ini untuk menghitung koefisien dari variasi untuk setiap kolom matrik X. Lalu menampilkan ringkasannya secara statistik dan membuatkan plot distribusi untuk memvisualisasikan distribusi koefisien variasi. Lalu ada yang ini, yang bagian ini. Itu berfungsi untuk mengiterasi setiap tipe kanker. Jadi mengetahui setiap tipe kanker, lalu di sini dihitung dan ditentukan. Kode ini untuk menghitung dan menentukan variasi dari sel kanker itu. Dan mencetak nilai minimum dan maksimal dalam matriks. Kemudian ini menghitung nilai maksimum dan minimum. Kemudian untuk bagian bawahnya, bagian berikutnya, itu berfungsi, code itu berfungsi untuk membuat plot jumlah nilai, menyimpan plot sebagai gambar, membuat box plot untuk beberapa kolom, dan menyimpan setiap blok plot. Lalu di sini juga sama membuat blok plot, menentukan blok plotnya, tipe-tipenya berbeda-beda. Setelah ditentukan di sini, akan dipindahkan ke yang sebelah sini, akan dikelompokkan sesuai tipenya setelah diketahui nilainya. Baik, berikutnya ke hipotesis. Hipotesis, kita lihat kodenya seperti yang tadi kita
kita menjalankan kode itu untuk memungkinkan berisi fungsi-fungsi pembantu. Kemudian menjalankan kode dari file dan yang kemungkinan berisi kode untuk mengimport data ya. Langsung saja kita ke bagian BMSI ini yang spesifik. Nah, ini kode itu berfungsi untuk dataset yang berisi data respon obat untuk masing-masing variabel respon. Kemudian yang dropna itu berfungsi untuk menghapus baris dengan missing value. Lalu typo daftar setiap fungsi kanker yang ada dalam dataset. Yang tipe respon. Kemudian kita ke berikutnya yang pengujian hipotesisnya. Di sini adalah pengujian dari hipotesisnya, melakukan uji INOVA satu arah dan uji Krusal-Wallis. Lalu di sini, nah di sini juga akan mencetak dan menganalisis uji untuk ANOVA dan Krusal-Wallis, mencetak hasil perbandingan ganda pasangan tipe kanker. Jadi bagian hipotesis ini membuat yang pertama adalah kita memisahkan dataset, lalu menentukan ANOVA-nya dan Krusal-Wallis, lalu membandingkan perbandingan ganda atau multikomposis, lalu mencetak nilai statistik uji dan menghasilkan perbandingan ganda. Berikutnya kita ke PCA. Nah, ini PCA. Kita langsung ke komponen dulu ya. Komponen itu berfungsi untuk mencari jumlah komponen optimal. Daftar untuk menyimpan jumlah komponen dan variasi yang dijelaskan untuk setiap jumlah komponen. Melakukan PCA dengan jumlah komponen yang berbeda. Nah, di sini range melakukan ini. Ini melakukan perhitungannya di sini. Perhitungannya di sebelah sini. Nah, itu untuk menghitung atau dengan perbedaan range dari 10 sampai 500 dengan interval 10. Lalu menghitung variasi yang dijelaskan setiap komponen, menyiapkan hasil dan daftar n komponen dan explain variance. Lalu di sini membuat plot scale, plot antar jumlah komponen dan varians yang dijelaskan mendapatkan anotasi untuk beberapa nilai komponen tentu untuk menentukan nilai varians dan yang dijelaskan dan menyimpan plot sebagai gambar. Lalu di sini adalah menyiapkan lines ini, yang lines ini untuk menyiapkan dataset untuk mempersiapkan dataset yang akan dianalisis selanjutnya. Ini bagian ini memilih bagian 40 ini memilih untuk menggunakan 40 komponen utama yang berdasarkan hasil CPA yang di atas tadi, yang di sebelah sini di atas, dan membuat dataset baru dengan komponen utama di sini
Membuat data frame berisi 40 komponen utama, lalu menggabungkan data frame komponen utama dengan kolom ID, dan menggabungkan data frame dataset dan yang berisi respon obat berdasarkan kolom ID. Lalu, daftar dataset yang masing-masing berisi data untuk satu variabel respon dan komponen utama sebagai variabel prediktor. Langsung kita ke modeling all cell line. Jadi kan hanya sebagian ya. Kita langsung ke ini. Code-nya tersendiri. Di sini kita bisa melihat ada X tadi seperti yang telah dijelaskan. Lalu kita langsung saja ke model ini, model SKL liner. Ini adalah pembangun model regresi linear. Lalu ada melakukan cross validator untuk setiap variabel respon. Bagian sini. Lalu nih cross validator melakukan cross validator dengan membagi dataset menjadi n bagian, menghitung metrik performa model untuk setiap bagian dan menyimpan dalam result regression. Oke, berikutnya DNF ini menyimpan data frame ke dalam file Excel dan 6P. Berikutnya adalah support vector machine atau SVM. Ini kita lihat dari ini adalah untuk melakukan grid search untuk memilih parameter optimal dari SVM. Lalu mencari kombinasi parameter terbaik untuk SVM itu dan membangun model SVM dengan parameter terbaik. Lalu melakukan cross validator dengan model SVM. Melakukan cross validator dengan model SVM yang sudah dilatih atau sudah disediakan. Menyimpan hasil dalam result SVM list. Lalu berikutnya adalah neural network MLP. Melakukan research untuk memilih parameter optimal. Loop untuk setiap Y array. Mencari kombinasi parameter terbaik untuk MLP, lalu membangun model MLP dengan parameter terbaik. Ini ada perhitungannya. Setelah itu, dibuatlah melakukan cross validator dengan model LMP itu, dan terakhir ini dibuat menyimpan data frame ke file Excel dan 6P. Berikutnya kita akan membahas mengenai model single cell line. Dari sebelumnya all cell line, sekarang kita ke single cell line. Di single cell line ini kita akan membahas mengenai cross validation. Cross validation pada setiap model. Yang pertama adalah model regression. Model regression, nah ini model regression liner model. Nah ini dari membangun model regression liner akan dilakukan loop untuk setiap Y array. Kemudian melakukan cross validation dengan membagi database menjadi n bagian, menghitung metrik performa model untuk setiap bagian, dan menyimpan hasil ke result. Kemudian di sini akan menyimpan data frame ke dalam file Excel dan 6P.
Selanjutnya SVM atau support vector machine. Sama, ini juga akan di loop setiap bagian array. Kemudian mencari kombinasi parameter terbaik untuk SVM dan membangun model SVM dengan parameter terbaik. Kemudian melakukan cross validation dengan model SVM. Setelah itu hasil akan disimpan ke dalam result SVM list. Lalu kemudian disimpan data frame ke file Excel dan nanti berikutnya adalah neutral network MLP. Di sini juga sama, loop untuk setiap data array, melakukan cross validation dengan model MLP dan menyimpan hasil dalam result. Kemudian penyimpanan frame ke file Excel dan NAMP. Jadi di sini itu ada yang pertama tuh tadi line regulation, kemudian juga support vector machine dan juga network and MLP. Nah, ini semua data akan disimpan ke file Excel dan nanti. Kemudian kita langsung ke model cancer type. Ya. Nah, ini kita langsung ke sini. Di sini seperti yang tadi kita lihat ya, ada coding, kemudian ada juga exe. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya ada exe juga yang tidak ditampilkan karena karena sudah tidak diperlukan. Mungkin di code ini tidak diperlukan, tapi mungkin di code lain diperlukan. Maka dari itu di sini hanya di komen. Nah, ayo kita langsung bahas ke topik berikutnya, ke code berikutnya. Jadi ini yang sebelah sini adalah untuk mempersiapkan secara umum dan membangun model regresi untuk memprediksi nilai-nilai tertentu berdasarkan data yang diberikan dan membandingkan performa dari tiga. Nah, ini dari tiga itu seperti linear regression, kemudian support vector machine, dan juga MLP. Berdasarkan data yang diberikan dan membandingkan performanya, menyimpan data prediksi dan evaluasi model dari file Excel dan NumPy yang telah kita masukkan tadi ya ke single cell line itu. Lalu ini juga mengimport modul, meload data, menyimpan variabel. Dari regresi linear atau linear regression ini melakukan proses regresi linear untuk setiap variabel yang ingin diprediksikan, kemudian membangun dataset testing, lalu membangun juga model regresi linear yang berfungsi dari script linear dan melakukan prediksi perhitungan metrik evaluasi di sini. Lalu setelah itu sama juga ada support SVM, support vector machine, sama juga meloop untuk setiap variabel target, melakukan proses SVM untuk setiap variabel yang ingin diprediksi, memilih variabel terbaik untuk mencari kombinasi
parameter SPM, dan menghasilkan performa terbaik untuk research. Juga membangun model SPM dengan parameter yang telah ditentukan dan melakukan prediksi. Dan yang terakhir, menghitung matrik evaluasi, juga menyimpan hasil ke file Excel dan NumPy. Nah, sini ada juga MLP. MLP juga sama, untuk setiap variabel target, melakukan validasi natural network MLP untuk setiap variabel yang ingin diprediksi, memilih parameter terbaik, membangun model natural network LMP, membangun modelnya dengan parameter terbaik yang telah ditentukan, melakukan prediksi, membangun model network MLP dan memperoleh nilai yang pada dataset testing, dan menghitung metrik evaluasi, juga menyimpan hasil prediksi evaluasi ke Excel dan NumPy. Langsung saja kita ke berikutnya, ke code berikutnya. Ini adalah modeling blood cell line. Oh, kalau tadi tidak ada all-nya, kalau ini ada all-nya. Yang akan membedakan, kita lihat dulu codingannya. Apa sih yang membedakan? Kita lihat. Seperti sama ya, kalau coding awal itu ada coding, ada exe. Ini juga ada exe yang tidak dipakai, jadi komen saja. Kita melihat ini sama, membuat modul yang dibutuhkan, membuat data, memprediksi variabel, membangun model regresi, linear support machine SMP, terus juga membuat juga yang LMP, membandingkan performa model dan menyiapkan hasil. Dari garis besarnya seperti itu. Coba kita akan bedah dari codingan. Codingannya ada dataset, membuka. Nah, dataset menentukan variabel-variabel yang akan akan diprediksi. Kemudian membuat data frame untuk model, ada BDM. Nah, ini. Kemudian juga di sini ada prediction, membangun model regresi linear, membuat prediksi. Untuk support transformation-nya mengkombinasikan parameter SMP yang menghasilkan performa terbaik, kemudian membangun model SMP dengan parameter terbaik, membuat metode-metode evaluasi penelitian ke dalam data frame, dan mencari kombinasi parameter MLP dan menghasilkan performa terbaik. Menghitung metrik-metrik evaluasi yang menyimpan ke data frame, lalu menyimpan hasil. Di sini ternyata perbedaannya tuh seperti setelah kita lihat dan membaca codingannya, di sini tuh berbeda di perlakuannya terhadap LMP, SM, SPM, dan regresi. Di sini adalah mengutamakan untuk mengkombinasikan parameter dan melihat parameter terbaik untuk melakukan prediksi. Setelah kita mengetahuinya, kita bisa menyimpan hasil evaluasi model dalam file Excel dan menyimpan hasil evaluasi ke regresi linear, SMP, dan ke MLP. Jadi kita akan menyimpannya ke masing-masing Excel, lalu menyimpan hasil evaluasi model ke file CSV. Oke. Berikutnya adalah post processing of
Oke, berikutnya ini adalah um, post processing or dari codingan pertamanya atau coding apa lain satu sama seperti codingan sebelumnya. Nah, ada coding UTF-8, ada XT, ada yang dikunci juga. Dikunci, maaf. Maksudnya di komen juga. Karena mungkin belum dibutuhkan codingan ini. Di sini kita bisa melihat langsung saja ke line yang hmm, komponen atau mau ke end komponen saja ya, ke end komponen. Atau saya sebutkan saja, melihat waktu, mending saya sebutkan saja langsung garis besar dari code ini. Oke, kita baca-baca dulu code-nya. Di sini sepertinya akan ada perhitungan dari dataset yang telah kita buat itu. Yang pertama tuh mengimport data, lalu data menerapkan data yang diperlukan ini, mengimport data yang diperlukan, setelah diimport, menerapkan PCA untuk mengurangi dimensi data, menghitung variabel yang dijelaskan untuk berbagai jumlah komponen, lalu peluang model regresi. Untuk setiap model regresi, peluang melalui jumlah komponen sistem yang berbeda. Dan untuk setiap jumlah komponen melakukan cross. Oke, kemudian membuat cross validation. Setelah itu membuat plot RSE jumlah komponen untuk setiap model regresi setiap target. Jadi diambil dari setiap data set yang kita buat, kemudian membuat plot jumlah komponen untuk setiap model regresi setiap variabel target dan menyimpan plot sebagai file PNG. Untuk pemahaman, oke. Untuk berikutnya kita langsung ke nomor 55 atau post single file post processing single. Jadi sekarang kita coba baca lagi atau kita langsung saja ke pembahasannya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu kita lihat-lihat dulu codingannya. Di sini ada dari complete data frame, kemudian X sama dengan dati. Jadi di sini tuh untuk yang ini tuh sepertinya sama seperti yang all, tetapi untuk penggunaannya mungkin sedikit berbeda penerapannya sedikit berbeda. Di sini ada menerapkan PCA untuk mengurangi dimensi data, menghitung variasi, dan menjelaskan berbagai jumlah komponen, peluang model MLP untuk setiap jumlah komponen utama yang berbeda.
Melakukan crossing validation seperti tadi ya, menyimpan hasil crossing, membuat plot. Nah, tapi kode ini berfungsi untuk mengandalkan fungsi data yang didefinisikan dalam file Excel untuk bekerja dengan lengkap. Mungkin itu saja. Lalu kita ke proses DL. Ini kita lihat dari code-nya sama. Untuk baris pertama ada coding UTF-8, kemudian ada XC, kemudian juga ada yang di comment. Berarti ada hanya membutuhkan ini saja, modul 1, codingan 1 dan util. Oke, langsung saja kita bahas bahwa code ini menjelaskan mengenai penerapan CPA untuk mengurangi dimensi data, untuk variasi yang dijelaskan untuk berbagai jumlah komponen juga. Kemudian terus jumlah komponen juga berbeda, melakukan cross validation juga di sini lebih disaring lagi mungkin ya, membuat data RSA atau residual standard error. Kemudian komponen untuk setiap variabel target, menyimpan plot sebagai file PNG. Ini untuk menganalisis juga sama. Kemudian kita ke berikutnya, modeling another. Modeling another, coba kita lihat. Sepertinya untuk line pertama sama ya, seperti biasanya. Kita lihat untuk codingannya. Jadi codingan lainnya di sini memuat data fungsi eksternal file, kemudian memuat file utils ya tadi ya betul. Terus di sini menghitung korelasi antar setiap variabel target y-array dengan step fitur xname, lalu menyimpan data frame. Oke, berikutnya adalah di regresi linear-nya adalah memilih variabel dengan korelasi tertinggi berdasarkan jumlah variabel yang diinginkan, melakukan cross validation untuk setiap model regresi, dan menyimpan hasil cross validation dan data frame. Untuk regresinya dan untuk SMP-nya juga sama ya, memilih variabel dengan korelasi tertinggi berdasarkan jumlah variabel, kemudian melakukan tuning parameter model dengan SMP dan LNP, dan menyimpan hasil cross validation ke data frame, membuat plot yang terakhir, yaitu membuat plot radiusial standar jumlah variabel input untuk setiap model penyimpanan dalam format PNG. Berikutnya adalah lasso. Lasso ini membutuhkan kode 10 ke-10 untuk diimport. Seperti ada fungsi yang ada di ini 10 PCA yang dipakai di code ini. Kita coba lihat code-nya. Di sini
di sini bertujuan untuk melakukan dampak jumlah variabel input penerapan analisis komponen utama terhadap kerja model regresi dalam prediksi respon obat terhadap kanker. Di sini juga melakukan regresi linear berbagai model linear dan lasso, lalu menyimpan hasil regresi ke dalam data frame. Lalu CPA. Untuk mengurangi dimensi data, melakukan regresi linear dengan berbagi model pada data yang telah ditransformasi oleh PCA dan menyiapkan penyiapan hasil regresi dalam data frame. Perbandingan performanya juga dimuat di codingan ini. Membuat plot RSE, jumlah variabel untuk setiap model dan jenis kanker, membandingkan performa model untuk menentukan kombinasi model dan jumlah variabel input optimal. Seperti itu, kita langsung ke yang terakhir, regression. Berikutnya adalah model terakhir, regression. Kita coba lihat ada sama coding di sini modul 10-nya di komen, mungkin tidak diperlukan. Oke, kita langsung mulai saja. Code ini menganalisis regresi untuk berbagai jenis kanker. Code ini melakukan regresi untuk setiap kanker secara terpisah. Lalu, proses regresi dan post-validation dilakukan secara sama seperti sebelumnya, dan hasil disimpan ke dalam file Excel. Sama juga ini sama, tapi hanya dipisah-pisah saja, karena dia seperti yang sebelumnya ya, untuk pemeriksaannya atau pengelompokannya seperti yang tadi, hanya saja lebih mendetail di sini untuk lihat perbedaannya setiap kelompoknya. Mungkin sekian dari pembahasan mengenai machine learning and deep learning application in bioinformatics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.